Dulu waktu gue kecil, gue masih struggle masalah ekonomi. Belum settle seperti sekarang lah. Dulu gue pernah, saking gak punya duitnya, gue pernah ngambil duit gopean bekas kerokan bokap gue. Gue kalau inget itu pengen nangis. Saking sulitnya ekonomi gue pada waktu itu. Gue ambil koin bekas kerokan bokap gue, harus gue cuci dulu dong. Gue cuci gitu. Ya biar gak malu, masa jajan bekas duit kerokan gitu. Dek, ini duitnya bekas kerokan ya? Iya bu, kok ibu tahu dah? Lah ini masih ada bapak lu ya kok nih. Sini. Makanya harus gue cuci dulu. Gue pastikan biar bersih. Gitu. Tapi gue percaya rezeki itu bisa datang dengan cara yang misterius, teman-teman. Gue ada satu cerita menarik yang mungkin bisa menjadi inspirasi kalian. Jadi dulu waktu SMA, gue pernah megang duit cuma 1.000 perak doang. Bokap nyokap gue lagi pergi gitu, jadi di rumah gue doang sendiri. Gue harus bisa mikir gimana caranya duit 1.000 ini bertahan sampai malam. Akhirnya gue putuskan untuk beli mie. Tapi yang gak gue tahu adalah celana gue bolong. Jadi pas gue kantongin, duit gue jatuh. Gue gak sadar akan hal itu. Gue ke warung tetep. Gue beli ke warung gitu. Paman, Bibi, aku ingin membeli jajan. Kamu mau beli apa? Mau beli Indomie? Gue bilang gitu kan. Dikasih sama dia. Terus pas gue mau bayar, gue cari-cari kan duit gue, kok gak ada duit gue nih. Gue periksa kantong gue, terus gue raba-raba pantat gue. Gue marah dong, iya apaan sih raba-raba, gue ituin kan. Gitu. Gak sopan kan. Wah jangan-jangan duit gue jatuh nih, dalam hati gue gitu. Terus gue mikir, bisa gak ya bayar pakai tai? Gitu. Gue tahu gak bisa. Tapi gue coba dulu dong. Siapa tahu bisa kan? Bibi, bisa bayar pakai tai nggak? Nggak bisa lu goblok. Ternyata bener nggak bisa kan? Seenggaknya gue cobain dulu, siapa tahu bisa buat jadi pupuk gitu. Sepertinya uang aku jatuh Bibi, gitu. Aku cari dulu ya, aku bilang gitu kan. Terus gue jalan ke tempat yang tadi gue jalan ke warung gitu, gue lihat bawah. Rezeki teman-teman. Duit gue yang jatuh itu ada di ujung jalan. Sebagai orang yang baik, gue ngeliat duit jatuh, gue tolongin dong. Duit, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa bang. Makasih udah nolongin. Dikasih gue 50.000. Rezeki teman-teman. Itu rezeki. Dulu emang waktu gue kecil tuh emang ekonomi gue sulit lah. Gue sekolah SD di Tarakanita 3. Sekolah yang cukup bagus lah, swasta Katolik gitu. Sementara perekonomian gue tuh nggak bagus-bagus amat. Gue bisa sekolah di situ karena disubsidi dari gereja. Dalam hati gue sekolah kayak bensin disubsidi. Teman-teman gue banyak yang orang kaya. Gue tau mereka kaya karena gue kalau ke rumah dia itu dikasih makan nugget huruf. Pasti orang kaya tuh. Pasti orang kaya. Ada stiker Taman Safari di itunya, pasti orang kaya nih. Sementara gue tuh culun abis dah. Gue pernah sekolah kan setiap hari Senin sampai hari Kamis itu pakai baju warna putih ya. Gue baju putih gue cuma 2 doang. Jadi setiap gue pakai cuci gitu sampai lama-lama warnanya pudar, agak ke coklat-coklatan gitu. Gue pernah diusir guru gue, disangka gue pakai baju pramuka, sedih banget. Pulang kamu. Sedih dah. Kos kakinya kan harus panjang ya di Tarakanita tuh. Gue kurus, kos kaki panjang gue kadang-kadang kedodoran gitu. Kayak kos kaki Piccolo, tau gak lu? Kayak gitu tuh. Sedih dah.
teman-teman gue orang kaya, gue nggak punya duit buat gabung sama mereka. Gue selalu mengucilkan diri, gue nggak minderan gue. Oh teman-teman gue orang kaya nih, jadi gue kadang-kadang sekolah pulang gitu-gitu. Gue kalau nongkrong, sampai harga diri gue turunin buat nongkrong sama dia tuh. Jadi gue harus rela jadi pesuruh-pesuruh. Ndra beliin ini, ntar kembaliannya buat lu gitu. Sedih memang. Sampai ke bawah waktu SMA, sering dipalak gue dulu tuh. Ndra nih duit 2.000, gue gak mau tahu lu jadiin minuman 2 botol. Gue keliling minta sama teman-teman gue, tambahin dong nih, diminta sama senior. Gue keliling-keliling tuh, mintain duit karena dipalak. Sampai akhirnya gue mikir, enak juga ya kalau gue jadi pesulap. Iya kan kalau misalnya dipalak gitu, nih gue gak mau tahu nih, duit 2.000 lu jadiin minuman 2 botol. Gue sulap, ting. Lah gimana caranya tuh? Tadi lu bilang lu gak mau tahu lu anjing. Mau tahu. Sedih dulu tuh gue. Gue pernah gak makan seharian gitu. Sampai kepikiran buat nyolong. Dulu gue pernah ke warung, gue belum makan nih. Gue iseng aja nyolong kerupuk. Gue pulang, gue jalan. Di tengah jalan gue inget pesan nyokap gue. Ah iya Indomie. Itu nyokap gue. Beda lagi dengan bokap gue. Bokap gue seorang muslim yang tidak taat. Harusnya kalian bisa berkesimpulan dengan bokap gue nikahin nyokap gue. Jadi belum menjelaskan. Rasis gitu. Bokap gue orangnya tegas, kasar, cenderung brutal. Gue masih inget bokap gue tuh gak suka kalau gue mandi di atas jam 7. Bisa jatuh katanya. Mandi di kamar yang mandi. Maksud gue adalah bokap gue gak suka kalau gue mandi jam 7, di atas jam 7 karena badan gue bisa sakit. Tapi gue masih kecil, gue bandel. Gue pernah habis main, pulang jam 8 malam. Gue masuk ke rumah dalam keadaan mindik-mindik gitu. Gue lihat-lihat bokap gue gak ada nih. Terus gue ke depan ambil anduk, berniat mau mandi. Gue ambil anduk, tiba-tiba di depan pintu kamar mandi muncul bokap gue dari lubang ventilasi. Dia ngeliatin gue mukanya merah. Lubang ventilasi kan sempit jadi emang harus effort gitu. Effort. Dari mana kamu? Ambil anduk pak. Papa bilang kan, jangan mandi di atas jam 7. Akhirnya dia ngelepas gespernya. Padahal dia gak pakai celana. Gue digebukin. Dulu gue pikir bokap gue kasar, segala macem, tegas. Sampai akhirnya gue mikir ternyata bener. Kalau gue mandi di atas jam 7, badan gue bisa sakit. Bokap gue adalah alasan kenapa gue gak bisa menjadi astronot sesuai dengan cita-cita gue waktu kecil. Dulu gue pengen jadi astronot karena ada pelajaran IPA tentang dunia ini. Ada rotasi bumi, kenapa bumi muter. Dulu gue pikir kenapa ya bumi muter ya. Apa di depan ada yang nikah? Gue pikir gitu kan, wah ada yang nikah, muter. Gitu. Dulu gue pikir gitu kan. Soalnya Saturnus pakai cincin. Jadi gue pikir, ada yang nikah. Bokap gue adalah alasan kenapa gue gak bisa menjadi astronot sesuai dengan cita-cita gue. Bukan karena kita miskin, itu pasti. Tapi lebih ke bokap gue gak suka kalau gue main jauh-jauh. Coba gue jadi astronot. Maghrib masih di luar angkasa lu. Tapi gak apa-apa lah.
gue juga gak perlu jadi astronot. Karena malam hari ini gue adalah bintangnya.